Oke, analisa perbaikan itu dimulai dari ketika pada saat laptopnya dinyalain itu si chipsetnya panas ya, tapi panasnya nggak terlalu menyengat. Tapi seharusnya normalnya itu ketika dicolok casan, kan laptop itu harusnya otomatis nyala. Nah, ketika otomatis nyala itu harusnya penyebaran tegangan dari 3 volt 5 volt. Mana ya? Ini tuh ya ini 3 volt 5 volt, nanti di bawahnya itu ada PL untuk baterai. Yang pastinya 3 volt 5 volt. Terus di sini itu ada PL untuk VGA, lalu ini untuk prosesor, dan ini biasanya untuk VTT dan juga RAM di sini semua. Si rangkaian tegangannya itu gitu kan. Tapi setiap laptop beda-beda. Yang pasti biasanya induktor itu akan dekat dengan beban tegangannya. Karena kan pengaruh dari resistansinya juga supaya rangkaiannya bisa sesuai. Lalu pada saat dinyalain, saat kemarin itu ternyata hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat beberapa tegangan yang tidak muncul, yaitu tegangan dari prosesor dan juga tegangan dari GPU. Tapi anehnya chipset area short bridge-nya itu dia hangat. Ternyata setelah ditelisik lebih jauh, untuk mengaktifkan rangkaian V-core dan juga rangkaian GPU itu dibutuhkan sinyal yang namanya 12 VS atau 12 Visus. 12 Visus itu hanya bisa ada kalau sumber tegangan 12 voltnya ada. 12 volt itu dikeluarkan biasanya dari rangkaian IC power supply 3 volt 5 volt. Jadi nanti ada rangkaian yang dikeluarkan lalu dari IC 3 volt 5 volt itu ke rangkaian yang membutuhkan tegangan 12 volt. Nah, tegangan 12 volt ini ya hanya bisa muncul ketika sumber tegangannya ada. Nah, permasalahan di laptop ini adalah kan dari kronologi awal itu dijelaskan bahwa sempat nyala gitu kan, lalu tiba-tiba mati. Nah, ketika tiba-tiba mati itu jalur 12 volt yang biasanya dia ada di layer tengah, dia bukan di layer atas dan juga bukan di layer bawah. Kemungkinan jalur penghubung 12 voltnya itu mengalami putus jalur di layer tengah. Otomatis layer tengah itu bukan fisik yang terlihat seperti ini. Fisiknya itu tidak terlihat karena di tengah-tengah PCB. Biasanya kalau di mainboard laptop itu ada yang 4 layer, ada yang 5 layer gitu kan. Yang pasti layer 2, 3, 4 itu pasti ada di tengah gitu kan. Sedangkan layer 1 dan layer 5 itu adanya di bawah dan di atas. Nah, kebetulan jalur 12 VS yang putus ini dia berada di antara mungkin layer 2, 3 ataupun 4. Yang pasti di tengah-tengah. Alhasil saya tracking jalurnya dan ketemulah jalur yang membutuhkan tegangan 12 VS tadi. Saya jumper di bagian rangkaian kapasitor yang nerima tegangan 12 volt ke PJ atau jumperan. Karena memang saya jumper itu dari kapasitor yang 12 volt yang putus tadi ke komponen yang harusnya mendapatkan tegangan 12 volt itu, yaitu di bagian transistor gitu kan. Setelah itu baru si laptopnya bisa menyala lagi. Untungnya ketemu jalur yang putusnya di bagian itu gitu kan. Nah, maka nanti untuk prosedur klaim garansi pun hanya berlaku apabila jalur ini yang sudah saya pasang ini dia mengalami lepas gitu kan. Hanya berlaku kalau lepas aja. Karena seperti yang kita tahu perbaikan mesin itu ya hanya di bagian ini aja, di bagian menyambungkan kabel gitu kan, dari ujung transistor ke ujung transistor lagi seperti itu. Maka klaim garansi itu hanya akan berlaku kalau si kabel ini putus, tapi harusnya nggak mungkin karena ini udah disolder, kecuali memang ada human error ketika entah mau ngapain gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk tidak mendekati bagian sini, walaupun nanti akan saya keringkan menggunakan UV mesh ya, supaya aman di bagian jalur yang saya jumper seperti itu. Oke, itu dokumentasi terkait pengerjaan unit ini dan kita dokumentasikan prosesnya lainnya ya. Ini saya nggak lepas apa-apa. Sekarang saya akan coba pasang lagi. Nanti saya tutup pakai UV mesh di dokumentasi akhir. Ini kan buat ngetes nyala doang. Oke, kita nyalain ya. Kita perhatikan indikator, kita nyalakan dan nyala ya. Oke, sip.